Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saat ini saya masih posisi di tempat rekreasi Jolotundo, yaitu area Nganjuk Locaret, yang hari ini hari Senin, hari tasrik terakhir. Ternyata masih sekian banyak pengunjung yang memadati tempat-tempat rekreasi ini. Tentu sudah sering saya sampaikan bahwa bagaimana dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, hendaknya kita senantiasa tidak salah niat. Dalam hal ini kita harus niat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam tuntunan agama kita, yaitu kali ini kita niat dengan tafakkur atau tadabbur alam, berpikir tentang kejadian alam. Dalam hal ini di tempat rekreasi, coba sejenak kita renungkan. Ini nuansa air, yang dari atas ke bawah dan seakan nggak mau berhenti, nggak mau lelah. Coba sejenak kita renungkan betapa hebatnya Allah, betapa Allah maha pintarnya ngatur. Coba ini air itu dari atas, sementara atas adalah pegunungan. Terus datang dari mana dia dari atas itu? Artinya menuju ke atasnya itu loh. Padahal kita tahu bahwa di area pegunungan itu penuh dengan bebatuan. Sementara kalau kita bilang sumber dari bumi, maka tentu kalau menurut ukuran kita adalah sesuatu yang sulit. Namun ini terjadi setiap hari, setiap saat, dan kita tahu dengan mata kepala kita sendiri. Coba sejenak kita kaitkan dengan ayat yang pernah yang diabadikan dalam surat Waqiah, ada ungkapan afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Pernahkah kamu berpikir tentang air yang kamu minum atau air yang kamu setiap hari kamu butuhkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari? Berapa kubik saja yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air itu? Maka sungguh betapa hebatnya Allah dalam rangka mengatur kehidupan ini, dalam rangka mencukupi kebutuhan makhluknya pada setiap hari, setiap saat. Semua makhluk membutuhkannya, semua makhluk memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun Allah adalah maha hebat, Allah adalah maha Allahus Samad. Segala tumpuan harapan makhluk, segala kebutuhan makhluk dijamin, ditanggung, dicukupi. Dan ini kita bisa merasakan setiap hari, setiap saat. Dan karena itu, marilah segala apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, hendaknya ini mengarah kepada keagungan Sang Penciptanya. Bahkan kalau dalam dunia sufi, dalam dunia ulama ahli tasawuf, bahwa segala apa yang dilihatnya, segala apa yang dipandangnya itu mengantarkan kepada Sang Pencipta. Diungkapkan para ulama sufi, yaitu mana nazartu syai'an illa Allah fihi aw qablahu, illa nazartu Allah fihi aw qablahu. Mereka ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa setiap apa yang saya lihat, setiap apa yang saya tahu, yang kita lihat di depan mata atau dalam pandangan jauh, semua di dalamnya ada Allah.
atau sebelumnya ada Allah. Artinya Allah yang berperan aktif dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah sekali lagi dan sekian kali kita sampaikan bahwa semua tidak lepas dengan peran aktif Allah. Semua tidak lepas dengan semua Allah yang mengatur. Dan tentu ini akan mencerminkan betapa hebatnya Allah, betapa bijaksananya Allah dalam mengatur ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini hanya satu jenis makhluk, satu jenis yang namanya air. Padahal berapa ribu jenis makhluknya Allah. Berapa juta jenis apa yang kita butuhkan. Sekali lagi subhanallah, dari air saja kita andaikan mau berpikir sudah nggak mampu. Kita mencerna, kita memahami, kita meneliti. Sungguh Allah Maha Besar. Semoga cara berpikir ini senantiasa kita abadikan, kita senantiasa kita dengarkan dalam benak kita, yang pada akhirnya tentu nanti akan semakin kita ngistok menjauhi Allah, kita semakin takut dengan perintah Allah, semakin takut dengan larangan Allah, dan yang jelas pada puncaknya akan semakin meningkatkan ketakwaan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengarah gitu, lantas apa arti ayat di dalam kehidupan ini? Apa arti keagungan Allah? Sekali lagi semua harus bermuara, harus menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita patuh, semakin nyestokan kepada perintah-perintah Allah. Dan sebaliknya kita semakin takut dengan larangan Allah. Demikian saudara-saudaraku, semoga ini menjadi pencerahan kepada cara berpikir kita, cara bergaya hidup kita, cara memandang segala sesuatu, alam semua ini atau makhluk ciptaan Allah, akhirnya tidak lepas dengan peran aktif Allah, tidak lepas dengan keagungan Allah, kehebatan Allah, kepintaran Allah. Demikian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.